saya baru dengar kabar bahwa Bang Kasman sudah jadi tersangka. Jujur aja, begitu saya dengar Bang Kasman jadi tersangka ya, saya itu terkejut banget, sedih, dan juga saya turut berduka cita. Mudah-mudahan keluarga Abang dikuatkan semuanya, yang klien-kliennya lain ya harap bersabar ya. Mungkin bisa cari pengacara lain, soalnya Abang pasti kan lagi sibuk untuk menyelamatkan diri ya. Tapi tetap semangat ya Bang ya, Abang pasti bisa melalui ini. Saya ngeliat ya, ini kayak roda itu berputar ya. Kemarin dia teriak-teriak, wah tersangka. Sekarang saya bebas, malah dapat prestasi ini itu, dan Bang Kasman sendiri itu jadi tersangka sekarang. Nggak nyangka banget roda itu berputar, dan saya jadi percaya bahwa karma itu benar-benar ada ya ternyata ya. Dan saya mendoakan Bang Kasman kuat selalu untuk menjalani hukuman nanti ya. Tapi aku rasa Bang Kasman pasti kuat lah, karena ini kan bukan hal yang pertama ya. Abang kan juga pernah di Cipinang ya kalau aku nggak salah ya, di Blok C 3 bulan kan. Jadi aku yakin Abang juga pasti bisa melewati hal ini. Tentunya Abangnya kuat, Abangnya sehat, bisa jalanin ini semuanya. Jangan lari dari keadaan Bang ya. Nanti kalau Abang sudah masuk, saya akan kunjungi Abang. Nanti saya akan sering-sering antar makanan untuk Abang. Itu sudah tidak bisa dibantah, bahwa dugaan awal saya kau kerjasama dengan Richard Lee terbukti. Apa buktinya? Kau kerjasama dengan Dr. Hen. Dr. Hen itu istrinya saudara Richard Lee, dan usahanya juga. Apa yang kau nafikan? Ini fakta. Ini ironi ya, bahwa kan Bang Kasman dulu kan menuduh bahwa Bang Hotman mengambil saya, merebut saya sebagai klien ya. Dan akhirnya semuanya terbukti dengan waktu ya. Bang Hotman tidak pernah jadi pengacara saya, dan saya pure bisnis. Dan sekarang kan semuanya sudah terbukti semuanya. Malah kan akhirnya Bang Kasman sendiri jadinya malu kan jadinya kan. Hotman, kau saya ingatkan, stop senggol-senggolanmu kepada saya. Kau tidak usah posting akan jadi tersangka ke Hotman Paris untuk takut sama musuh-musuh. Nggak ada alasan, kecuali memang kami melakukan kesalahan. Tapi dari segi power, baik power hukum maupun power finansial pun, kami nggak ada alasan untuk takut siapapun. Tapi harus memakai otak. Itulah yang saya pakai dalam melawan si botak. Dia begitu berapi-api memfitnah saya di medsos, di Instagramnya, bahkan dengan kata-kata kasar yang sangat kelewatan. Dikira orang saya takut. Ngapain gua takut ke orang seperti itu? Kau selalu senggol, tapi orang semua tahu arahnya ke saya. Sekarang saya akan buat perhitungan dengan kau. Saya akan cari waktu yang tepat untuk ketemu kau one by one. Ingat ini ya. Ingat ini, Hotman, one by one saya akan cari waktu yang tepat bertemu dengan kau. Saya tidak main-main. Ya, prinsip saya hidup sekali, mati sekali. Saya minta stop. Dan sekarang saya tidak main-main. Saya ini kader ormas, politisi, lawyer, akademisi, tapi mental saya kelihatannya kau cari masalah terus dengan saya. Di kampungmu saya sudah tracking kau. Kau sudah ungkap ABC semua. Kau tidak gentle. Kalau saya gentle, saya sebut Hotman Paris, sebut nama saya. Tapi karena semua arah sudah ke saya dan jelas menyebut-nyebut saya, maka saya buat perhitungan sama kau. Saya nggak peduli siapa kau, siapa di belakang kau. Kau akan berurusan dengan saya one by one. Tapi saya pakai otak dan lihat, sesudah saya kumpulkan, amati, sudah buat laporan polisi, karena memang tidak terbantahkan lagi. Tentu percuma dong dokter cum laude Hotman Paris buat laporan polisi tanpa bukti yang lengkap. Dalam waktu dekat Anda akan lihat nasib si botak secara hukum. Kau bilang kau orang hebat, tapi ilmu kau sampai di mana? Maka saya tantang kau. Debat hukum ayo, debat politik ayo, debat apapun, ring pun ayo.
Pertaruhan saya denganmu adalah pertaruhan hidup dan mati. Kalau untuk takut, aduh, nggak ada alasan untuk takut siapapun. Itu di depan saya itu, dan 6 karate bodyguard saya. Nasimu botak, kamu, saya yakin kamu udah tahu. Oke? Hotman Paris. Jadi saya mendampingi Mbak Lia pada hari ini. Kita sudah sidang keempat. Yang pertama sidang itu isinya adalah keterangan saksi-saksi yang tadinya kita kirim 2 orang, 3 dari keluarga, tapi hakim cuma minta 2 saksi aja cukup. Kemudian kita sampaikan bukti-bukti yang otentik ya, berupa surat domisili, surat nikah, buku nikahnya, kemudian kartu keluarga, KTP dan lain-lain semua sudah kita sampaikan. Hakim kemudian juga ternyata paham dengan persoalannya Mbak Lia, karena hakim ini searching di Google apa sih yang terjadi di suaminya Mbak Lia ini, kenapa nggak datang-datang gitu loh kan gitu kan ya, sehingga kemudian sudah mendapatkan cerita ini lengkap. Hakim kemudian menyimpulkan bahwasanya memang gugatan cerai dari Mbak Lia ini sudah bisa dikabulkan, sehingga hakim kemudian memutuskan mengabulkan menceraikan Lia dari suaminya pada hari ini tanggal 5 April tahun 2023. Jadi sudah cerai ini sudah ketok putusan di tingkat pertama ya. Nah, tinggal nunggu apakah ada perlawanan terhadap putusan ini, karena ini kan putusan sifatnya first teh ya. Perlawanan terhadap first teh dari suaminya. Tapi kemungkinan sih tidak ya, kecil sekali kemungkinan kalau ada perlawanan. Karena apa? Karena suaminya masih di penjara nih sampai sekarang ini. Jadi nggak mungkin juga perlawanan kan. Kelihatannya sih menerima ya. Jadi kita anggap aja per hari ini Mbak Lia sudah dalam posisi cerai. Nah, bahasa lain dari cerai itu statusnya Mbak Lia tentunya berubah. Dari status kawin menjadi status apa Mbak Lia? Statusnya apa? Jendes. Kalau jendes. Janda. Katanya single parent karena nggak boleh bilang janda. Oh iya, single parent. Jadi nggak ada itu yang namanya. Kalau punya anak ya, single segala-galanya deh. Nah, single aja lah kalau gitu. Sekarang single atau jomblo lah. Nggak tahu lah, kalau bahasa sederhana sih janda ya. Paling enak tuh kayak janda gitu, kayak paling enak. Bahagia akhirnya gitu, permohonannya dikabulkan. Akhirnya setelah berbulan-bulan ngelewatin proses gitu ya, lega gitu. Hari ini sudah diputuskan langsung, seperti yang Bang Dio bilang, alhamdulillah hari ini sudah diputuskan langsung. Karena tadi Pak Hakim bilang saya udah searching semuanya segala macam, takutnya berubah pikiran enggak Pak gitu. Berkali-kali ditanyakan, berkali-kali akhirnya ya sudah diputuskan. Jadi per hari ini gugatannya dikabulkan, ya seneng lah ya. Bukan nangis sedih nih ya, tapi seneng gitu, akhirnya kayak lega gitu loh ya. Ramadan berkah lah, akhirnya bulan ini aku sudah bisa bebas dan menjadi diriku sendiri lagi ya. Berarti sedih tapi bahagia ya, kada ulang tahun ya, akhirnya di usia yang muda 40 ini. 40 ya? 40 Bang Deo. Di usia ke-40 ini menyandang status sendiri lagi dan bisa melanjutkan hidup sendiri. Gitu. Sendiri Bang. Siapa? Ya, jangan lama-lama. Nggak langsung hari ini juga kan. Nanti juga pasti tahu. Rencananya enggak? Kapan atau kapan gitu? Mungkin kalau udah ada suratnya aja lah. Mungkin kalau sudah keluar suratnya ya Bang. Iya, suratnya sih nggak lama langsung keluar. Cerainya, Iya. nunggu aktanya dulu. Kalau cuma sekedar ngomong gini, takutnya nanti dikirain hoax sih bacanya itu. Oh. Enggak, ya udah benar kok, kan saksinya saya nih kan. Sudah putus cerai kan. Iya, jadi kalau sudah ada suratnya kan saya bisa langsung kirim fotonya gitu. Terus ya kabarin aja bahwa memang saya sekarang jadi biar lega gitu. Yeah. Biar tahu posisi sekarang memang sudah bukan menantunya atau iparnya lagi kan. Jadi rencananya ini putusan cerainya ini mau di laminating ya? Di laminating ada di depan itu. Ya segera depan rumah. setelah ada ini cetakannya udah nanti di laminating. Jadi ini baru selesai dibacakan, sesuai agenda hari ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum
dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana, penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Kalau hal yang hal yang memberatkan sudah pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat, ya. Dan bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat. Itu menjadi salah satu. Tadi ada beberapa ya, belum bisa saya sebutkan semuanya. Ada beberapa, salah satunya adalah itu. Tapi dengan banyaknya alasan yang memberatkan dan lebih sedikitnya alasan yang meringankan, sehingga kami menuntut dengan pidana menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ini juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari Bapas. Ancaman maksimalnya untuk dewasa adalah 12 tahun, sehingga untuk anak itu dipotong setengah sesuai undang-undang. Jadi ancaman maksimalnya 6 tahun. Ya, contohnya kalau yang meringankan karena ini anak ya, dengan usia muda, maka diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ya dengan masa depan yang masih panjang. Itu salah satunya kalau anak. Kami sudah melihat ini yang paling optimal dan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga, begitu. Kita berharap nanti sampai divonis hakim juga sesuai dengan jaksa penuntut umum, dan nanti terkait dengan berkas tersangka yang lainnya juga memberikan tuntutan dan vonis hukum yang maksimal, begitu Mbak. Anak AG terus akan kooperatif dan kita akan menyampaikan pembelaan-pembelaan kita. Kami berharap pembelaan kami besok dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Ibu Hakim untuk putusan hari Senin nanti. Pasti banyak fakta-fakta yang akan kita luruskan besok. Seperti tadi dari pihak Jaksa Penuntut Umum sepertinya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dihidangkan yang belum bisa kami share di sini. Pembelaan pasti tentang sebenarnya jalan cerita yang menurut anak AG dan bukti CCTV. Makanya kami berulang kali dalam sidang kemarin menyampaikan bukti CCTV, memperlihatkan ke Ibu Hakim, dan itu sebenarnya beberapa fakta CCTV tidak sesuai dengan tuntutan kami lihat tadi. Makanya kami akan tanggapi besok di pledoi. Kami berharap nanti vonis dari Majelis Hakim Tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Tadi jaksa penuntut umum juga sampaikan ada 10 unsur di mana secara faktual sudah terbukti keterlibatan anak dan dia dianggap tidak ada unsur pemaaf dan pembenar sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.